Oke, kita lanjutkan lagi materinya tentang uji Friedman. Pada uji Friedman ini masuk dalam kategori komparatif, lebih dari 2 sampel yang berpasangan. Kita ketahui bahwasanya uji Friedman menguji hipotesis komparatif sampel yang berpasangan apabila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Kemudian bila datanya itu interval atau rasio, dalam penelitian nanti dirubah terlebih dahulu ke dalam bentuk ordinal. Uji Friedman ini merupakan alternatif dari uji ANOVA. Dalam uji ANOVA nanti kalau tidak memenuhi asumsi distribusi normal yang disyaratkan dalam statistik parametrik, maka langkah selanjutnya menggunakan uji Friedman. Alternatif langkahnya menggunakan uji Friedman. Rumus dari uji Friedman seperti ini. Nah, sekarang contoh kasusnya. Dalam contoh kasus uji Friedman, satu manajer HRD membuat 4 strategi perencanaan perubahan jadwal masuk karyawan. Sebanyak 10 karyawan diambil sebagai sampel dan diminta untuk meranking persetujuan terhadap program tersebut. Nah, berikut data yang diberikan. Nah, datanya ini ada planning A, planning B, dan planning C, planning D. Jadi ada 4 kategori sampel karyawan, ada 4 planning strategi. Kemudian dari situ nanti dirubah ke dalam SPSS, dimana ditandai data variabelnya A, B, C, D. Ada 4 variabel, yaitu planning A, planning B, planning C, dan planning D. Dari 4 variabel ini datanya itu berbentuk ranking atau ordinal yang menjelaskan kalau jawab 1 itu sangat setuju, kalau jawab 2 setuju, kalau jawab 3 kurang setuju, kalau jawab 4 tidak setuju. Dari hasil jawaban diperoleh bahwasanya karyawan yang pertama ini dan kedua lebih setuju planning A, kemudian planning B, kemudian planning D, dan planning C. Karyawan yang ketiga lebih setuju planning A, kemudian planning D, planning B, dan planning C. Dari data yang dimiliki, karena datanya berbentuk ordinal, kemudian tujuannya ingin melihat perbedaan yang signifikan antara 4 kategori tentang rancangan masuk karyawan. Tadi kasusnya apa? Strategi perencanaan perubahan jadwal masuk karyawan. Maka metode yang tepat untuk digunakan adalah uji correlated sample yang Friedman. Jadi yang dicentang di sini yang Friedman. Ini dimasukkan ke tes variabelnya, diklik OK. Nah, ini hasil pengujian hipotesisnya menggunakan uji Friedman. Kita copy paste dulu, kita masukkan ke SPSS, ke MS Word. Dari SPSS kita masukkan ke MS Word. Agak lambat, ini berat sekali programnya. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS diperoleh nilai C-square nya sekian, nilai asimptotisnya sekian. Dari nilai dari langkah tersebut kita akan buat terlebih dahulu hipotesis awalnya yang berbunyi H0 tidak terdapat perbedaan referensi yang signifikan terhadap 4 perencanaan perubahan jadwal karyawan.
Hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan preferensi yang signifikan terhadap 4 perencanaan perubahan jadwal karyawan. Nah, ini jaringan internetnya sangat buruk sekali sehingga tidak bisa menggunakan penulisan secara otomatis. Hipotesis awal. Nah, berarti kalau ini terdapat, hipotesis alternatifnya terdapat ya, hipotesis awalnya tidak terdapat ya. Oke, jadi hasil pengujiannya nilai chi-square ini diperoleh 11,848 yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai chi-square tabel. Nah, dengan keterangan apabila nilainya statistik uji lebih dari nilai tabel, maka tolak H0. Dengan tingkat kemanaan lebih kecil dari tingkat kemanaan yang ditetapkan, maka tolak H0. Nah, maka diperoleh ini 0,08. Nah, kalau ini kita tidak usah menggunakan nilai tabel, cukup ditulis nilainya sekian. Ternyata nilainya lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil tadi keterangannya apa? Oke, lebih kecil maka H0 ditolak. Kalau lebih kecil H0 ditolak. H0 ditolak artinya H1 nya diterima, berarti terdapat perbedaan yang signifikan tentang referensi yang diberikan 4 perencanaan perubahan jadwal karyawan. Nah, ini adalah hasil kesimpulannya. Atau lebih lengkapnya, tabel rank menunjukkan bahwa karyawan lebih setuju dengan planning A. Jadi dari sini ya, planning A nya sedikit ini. Rata-rata ranking dari 10 karyawan planning A lebih kecil dari rata-rata planning yang lain. Dari tabel statistik diperoleh p-value-nya sebesar 0,008, artinya hipotesisnya itu H0 ditolak. Jadi terdapat perbedaan preferensi yang signifikan akan perencanaan rencana perubahan jadwal karyawan. Karyawan lebih menginginkan rencana A untuk diimplementasikan. Kalau melihat dari nilai chi-square, maka Anda lihat nilai chi-square tabel dengan derajat kebebasan 3 di sini, nilai chi-square tabelnya 7,815 ini ya, 7,815 ini. Anda tulis di sini 7,815, nilainya lebih besar. Nah, kalau lebih besar dari nilai hitung, berarti H0 ditolak. Di keterangannya sama-sama H0 ditolak. Biarpun itu menggunakan nilai tabel atau menggunakan nilai p-value atau signifikansi. Jadi keterangannya sama-sama, hipotesis awalnya ditolak. Kalau ditolak berarti hipotesis awal ditolak, hipotesis alternatifnya diterima. Berarti terdapat perbedaan preferensi ini ya, yang signifikan yang diberikan terhadap 4 perencanaan perubahan jadwal karyawan.